welcome back to my channel. Beberapa ini adalah catatan penting. 1. Video ini bersifat entertainment. 2. Tidak semua akan resonate dengan kamu. 3. Segala macam kritik dan saran positif aku terima. 4. Jangan lupa di-share, subscribe, like, tekan tombol lonceng untuk mendukung channel ini. Makasih. Halo semuanya, apa kabar? Baik-baik kah? Well, di sini aku akan membuka dan melakukan deep reading untuk kamu yang terlibat dengan cinta segitiga atau cinta bersegi-segi. Tapi di sini mungkin aku cuman ngambil artisnya 3 orang aja ya, antara kamu, pasangan kamu, dan juga pasangan resminya, itu aja kita. Kartu yang hitam ini adalah untuk kamu. Aku taruh dulu sini ya, biar rapi. Kemudian aku ambilkan kartu untuk pasangan kamu. Loh, ada kartu lain. Oke, kemarin aku habis reading, pasti keselip-selip. Hubungan antara pasangan kamu dengan pasangan resminya dulu lah ya, supaya di sini enak gitu. Aku akan ambil beberapa kartu yang mencerminkan energi dia dengan pasangannya dulu. Oke. Ini ya kartunya teman-teman. Kita punya kartu The Fool, kemudian ada Ace of Wands, ada Eight of Cups, kemudian ada Eight of Cups ini, Ace of Cups, ada Temperance, dan ada Queen of Pentacles sama Eight of Cups. Bottom of decknya kita punya The Death. Oke, kita punya The Death di sini. Ini aku akan gini ini ya. Kita punya The Death. Kita taruh tengah aja. Kemudian di sini, klik kartu lain. Kita akan shuffle energi pasangan kamu dengan kamu. Six of Swords, King of Swords, The Tower, Nine of Wands, Two of Swords, Ace of Cups, dan ada Justice. Bottom of decknya ada Six of Wands,
Posisinya sama ya, cuman bedanya di sini adalah, ini aku geser. Bedanya di sini adalah ini the depth dan ini sama awalan baru juga semuanya. Oke, kita bahas dulu dari dia dengan pasangannya. Di sini jika memang ada kartu the depth di tengah, ya, hubungan mereka itu sebetulnya adalah hubungan yang tidak mature, ya aku bilang tidak mature dalam arti hubungan yang bawahnya tuh udah ringkih. Mereka selalu ada alasan kayak ya udah kita starting over. Nah, itu ya, hubungannya seperti starting over terus, kayak reset terus gitu. Sebenarnya dari pihak si lelaki atau pihak pasangan atau orang yang kamu fokuskan di sini, jujur aja, ini sudah seperti meninggalkan. Ini sudah seperti kayaknya jiwanya itu sudah ingin namanya pergi gitu loh. Ingin namanya pergi, ya. Sudah ingin pergi, namun di sini memang demi menjaga satu kestabilitas antara dia dengan pasangannya dia selalu starting over dan over. Ibaratnya di sini pasangannya itu minta rujuk. Kalau dia sudah nggak mau, dia mau ada kayak melepaskan pasangannya yang selalu ada inisiatif untuk jangan, untuk melarang dan ayo kita starting over lagi karena kita sudah lama gitu ya. Aku juga melihat di sini ada Temperance dan ada Ace of Cups. Ibaratnya aku ada melakukan perubahan nih. Aku jadi lebih sabar buat kamu dan aku nggak akan nge-push kamu. Gitu loh. Tapi di sini tolong dong kalau misalnya kamu masih mau sama aku, dia bilang, atau masih mau benahi hubungan kita, kasihlah kita sama-sama kesempatan. Oke, aku bilang aku akan kasih kesempatan buat kamu. Aku memang ingin mencoba untuk berbaikan sama kamu. Di sini ibaratnya si pasangannya dia ini lebih kayak juga mengendorkan ego dalam arti nggak kaku-kaku banget gitu loh. Pasangannya dia ini ada sedikit ambisi untuk mencapai atau mengejar sesuatu sebagai bentuk keutuhan. Kalau dia cuman fokus dalam hal keuangan, kewajibanku untuk kamu, kewajiban aku untuk memberikan yang terbaik lah buat kamu. Alasan keduanya kenapa ya? Mereka ini bertahan dikarenakan ada anak, ada keluarga. Komunikasi mereka sebenarnya di sini aku juga melihatnya komunikasi yang egois, komunikasi yang sebenarnya melelahkan. Ibaratnya udah di ujung tanduk, tetapi masih ada yang nahan. Mungkin dari orang tua, dari orang yang misalnya berpengaruh di sini, itu ngelarang mereka untuk berpisah. Kalau bisa dipertahankan, ya, karena di sini apa aja menurut orang tua atau orang yang ditetuakan itu lebih seperti kayak aku tuh sedih loh kalau ngelihat suatu hubungan hancur gitu, karena kan kalian pertamanya saling cinta, saling apa, tapi seiring waktu di sini, seiring perjalanan ternyata nggak begitu.
Dan ini adalah fenomena rumah tangga sebetulnya. Itu kalau kata si, aku melihat ada orang ditetuakan di sini yang pegang kendali, bisa sebagai bapak atau bisa sebagai ibu ya, yang lebih mengontrol, melihat supaya nggak bisa pisah gitu loh. Ya maksudnya ya hubungan mereka oke-oke aja. Dan kalau aku lihat juga ya walaupun ada enggak tapi belum ada niat mau ninggalin gitu loh. Ninggalin juga masih mikir-mikir, karena mikir-mikirnya itu kayak enggak dia tuh melakukan nggak sesuai dengan hati gitu loh. Jadi ya memang pertimbangannya banyak. Ibaratnya kalau kamu sudah menikah, sudah berkeluarga ya, beberapa di antara kalian yang mikir punya anak ataupun yang belum punya anak, mungkin ya kalian ini berdampingan berdua gitu loh, berdampingan berdua aja. Jadi pasti akan lebih rentan kalau belum punya anak gitu. Kalau udah punya anak ya mikirnya ya karena anak-anak. Itu simple sebetulnya, alasan lama sebetulnya. Ya, alasan lama, alasannya sudah umum. Karena di sini memang ada yang butuh dan ada yang ketergantungan juga aku lihatnya. Pasangan kamu ini masih ada ketergantungan sama cowok ini ya, cowok atau cewek yang kamu pikirkan supaya kamu gak bingung, itu masih ada ketergantungan dengan lawan jenisnya yang resmi di sini. Aku melihat lebih sisi dominan dari pasangan daripada dia gitu loh. Dia mau apa segala macam masih ditahan, masih nggak bisa lepas gitu loh. Ibarat kalau ngikut yang ngikut aja. Jadi ada susah untuk lepas di sini. Susah banget untuk lepas. Karena di sini juga ada awalan baru. Ya, ada awalan baru, ada death, ada judgment. Ini sudah takdir ya. Sudah takdirnya dia menjalani sama orang ini. Dan kehidupan mereka ini pasti akan penuh dengan manipulasi, intrik, keraguan-raguan, nggak tenang. Sampai pada akhirnya mungkin salah satu ada yang move on. Dan akan ada masuk namanya orang ketiga. Di sini orang ketiganya juga aku melihatnya ya salah satu dari mereka ini akan ada keterkaitan dengan orang ketiga. Jelas sampai di sini ya. Jadi aku nggak akan buka lebih banyak lagi. Kalau dibuka ada sisanya banyak. Kita nggak akan habis gitu. Sementara kamu dengan pasangan ya, yang dia ini adalah dia ya, orang yang terbagi. Kita sebut aja si A, tokoh utamanya si A, ini si A juga ya. Si A dengan pasangan, si A dengan kamu. Kamu tahu, sebenarnya kalau aku lihat dari masalah perasaan dan lain-lain, orang ini dari segi kenyamanan dia ada sama kamu. Segi keamanan, segi kenyamanan, segi pemikiran, dan dia ini merasa ketika sama kamu akan ada satu perjalanan yang indah ya. Dia bisa meninggalkan kondisi-kondisi dia yang di belakang ini ketika bersama kamu. Pikiran dia juga tidak lepas dari kamu. Tapi kamu di sini, teman-teman, merasa hubungan ini sudah sulit. Beberapa di antara kamu ada yang sudah stop komunikasi dan mulai mikir-mikir lagi. Gue ini bener gak sih kayak begini? Even gue masih suka ya. Kamu mau meninggalin dia juga mikir-mikir. Tapi di sini kamu bagusnya adalah ketika dia menawarkan sesuatu kembali sama kamu, mencoba untuk mengulangi memori-memori di masa lalu,
kamu bilang sama dia, hey, ini adalah sesuatu yang aku pikir-pikir dulu ya, gitu. Kenapa? Kamu di sini merasa hubungannya itu sudah mulai kayak ada sisi konflik dari batin kamu. Ada sisi konflik, ada sisi kayaknya apa yang kulakukan ini nggak benar, gitu. Kemudian di sini hubungannya ketika jalan sama kamu itu nggak selancar itu, Marimar. Nggak selancar itu, sulit. Ibaratnya kalian ada gambar ini, hubungan kalian itu sudah rahasia, banyak kekhawatiran, kemungkinan besar akan hilang juga ada. Kemudian benar-benar sulit, memperjuangkan juga sulit. Kayak berasa ini ada gambar bersalju ya, terus dia jalannya nggak pakai sepatu, itu melumpuhkan hubungan ini. Kamu merasa sudah seperti itu. Dia di sini merasa hubungan ini adalah sebetulnya ada hubungan yang fun, hubungan yang penuh dengan satu hubungan yang tantangan, penuh dengan tantangan, penuh dengan satu kejutan-kejutan yang sebenarnya sama kondisinya, nggak stabil atau nggak kuat, hubungan yang kayak udah di ujung tanduk, ya. Beberapa di antara kalian di sini, kamu dan dia itu masih baper, masih merasa kayak aku harus move on, tapi aku nggak mau ninggalin yang ini. Dia berpikir begitu dan kamu juga begitu ke dia. Kalaupun aku move on, aku udah simpen yang ini, gitu loh. Jadi kita sama-sama, misalnya kalau kamu punya pasangan lain ya monggo, dia juga mungkin monggo. Atau ada beberapa di antara kalian di sini yang memang sudah sama-sama memiliki pasangan, ya. Sebenarnya kalian berdua tuh juga sudah tahu bahwa hubungan ini itu adalah satu hubungan yang rentan, satu hubungan yang harusnya dilalui saja, tidak usah ditahan-tahan untuk pergi. Di sini ada keputusan dari dia, ya, karena ini female atau maskulin ataupun kamu, bisa aja kamu, bahwa dia nggak bisa meninggalkan anak istrinya, ya, atau suami dan anaknya, gitu loh. Karena di sini dia juga memang sudah kayak ada janji, ada sesuatu yang di sini tuh terus hangat, di mana-mana pulang ke rumah ketemu sama pasangannya. Jadi susah untuk kalian itu bisa bersama, dan ini sudah ditegaskan dari awal sama dia bahwa hello, di belakang aku ini, di belakang aku yang gagah ini, aku sudah punya pasangan dan kamu harus mengerti. Perasaan denial ada sama kamu. Kamu banyak mengemban rasa kecewa, dan di sini aku melihatnya adalah kamu sudah cukup, ya sudahlah. Kadang-kadang ada yang bilang kayak gitu ya. Kamu nggak ngerasa kalau kamu tuh dirugikan di sini. Kamu tuh udah kayaknya udah berjuang, tapi dari dianya tidak bergerak. Karena di sini ada ini. Ini sudah mutlak. Aku tidak bisa meninggalkan pasangan aku, sekalipun aku sama kamu. Ikatanku yang resmi sudah dengan ini. Kamu di sini tetap merasa sendiri, tetap merasa kelelahan, tetap merasa nerimo. Pikiran kamu dari dia itu masih ada beberapa yang aku lihat berambisi untuk memiliki orang ini. Dengan cara apapun, ingat ya, dengan cara apapun kamu mau mendapatkan orang ini. Sebenarnya sehat gak sih?
Jawabannya ini nggak sehat gitu loh, nggak sehat. Kamu akan tenang, kamu akan bahagia kalau kamu melepaskan hubungan ini. Sebetulnya itu ya pesannya dari kartu ini. Gitu. Di sini 3 kartu terakhir ya. Pesannya adalah dari dia ke kamu. Tetap aku masih keterikatan sama kamu, namun juga ada orang lain. Di sini aku melihatnya itu nggak untuk jangka panjang. Aku melihatnya hanya untuk jangka sekarang aja. Hanya untuk jangka sekarang. Yang nanti aku menunggu itu apa kata nanti. Tapi yang tegas di sini adalah aku sudah punya pasangan. Segimanapun hidup aku sudah ada yang punya. Ini loh, udah dikunci. Paham nggak? Gitu kan katanya. Untuk meninggalkan kamu di sini, beberapa aku melihat masih dalam zona nyaman. Orang ini nggak akan ada namanya menawarkan bantuan atau menawarkan apapun jenisnya, menawarkan inisiatif untuk kamu supaya kamu nggak uring-uringan, itu nggak ada. Malah kebanyakan mikir, dia cuma ngomong doang, oh iya nanti aku akan berikan ini sama kamu. Tapi sebenarnya itu ngomong dari atas keraguan, karena kenapa? Di belakang dia ini sudah ada pernikahan. Kamu berdealing sama orang yang sangat ragu-ragu. Kamu berdealing sama orang yang sebenarnya tidak benar-benar mau bergerak. Aku nggak bilang masalah hati ya. Kalau masalah suka-suka ini, malah keterikatan banget. Udah dalam hubungan kalian. Dalam. Sama kayak hubungan dia sama istrinya, sama suaminya, sama. Tapi apa dia mau gerak ke depannya sama kamu? Kagak. Tempat yang paling nyaman buat dia adalah rumahnya. Blur. Jawabannya sudah pasti enggak. Terus gimana Kak aku? Pertama, di sini sudah pasti harapan kamu mau apa aja akan terkabul. Hidup kamu akan nyaman walaupun kamu nggak komunikasi sama dia. Oke? Akan ada orang baru. Kamu juga beberapa di sini akan rentan. Dia akan datang lagi sama kamu. Niatnya apa? Manipulasi. Membuat kamu nggak bisa move on. Ini kartunya sama. Akhir katanya gimana? Kesempatan. Kamu mungkin masih bisa care sama dia. Dianya di sini udah nggak bisa berbuat apa-apa. Orang ini nggak mau kehilangan kamu dan nggak mau kehilangan apapun yang sudah dia bangun. Ibaratnya, kalau dia masih bermain-main sama kamu, hubungan dia akan hancur. Sedangkan kamu di sini, kamu juga nggak dapet apa-apa. Heboh-hebohan aja hubungan kalian. Aku bukannya tidak mendukung, tapi di sini teman-teman, hello, come on, nggak ada yang adil. Dikala kamu sudah baper, dianya stop di sini. Itukah yang kamu mau? Kita akan buka lagi ya. Ada perpisahan di sini antara kamu sama dia. Beberapa di antara kamu nanti akan mendapatkan orang baru. Mungkin pasangan dia yang resmi, pasangan dia yang bersama dia nggak akan selesai memantau kamu. Kamu akan ada musuh terus.
Kamu di sini akan healing. Dan memang kamu ada koneksi spiritual. Kamu memang berdealing sama orang ketiga. Tapi kamu ingat, kamu juga punya pilihan. Hubungan kalian ini didasari dengan adanya hubungan yang senang-senang aja. Temptation. Hubungan yang saling menggoda. Ada kartu The Devil di sini, sama aja ke kartu The Devil. Hubungan yang saling menggoda yang kuat. Beberapa di antara kalian ini cuma twin flame. Kalau sudah modelnya twin flame, ini akan ada kejar mengejar. Oke. Kurang lebih itu. Teman-teman, apa yang bisa kita dapat dari sini? Bahwa semesta kadang itu menguji dengan memberikan kita orang yang kita mau, tapi tidak bisa dimiliki. Itu kenapa? Itu untuk membuat kita belajar. Kalau kita jatuh, itu karena godaan. Karena kita juga tidak bisa mengontrol diri kita jatuh cinta sama siapa. Tapi setidaknya memang menyakitkan bahwa kita mengetahui bahwa oh ya, orang itu sudah punya pasangan. Orang itu sudah punya sesuatu di luar sana yang memang gak bisa digerakin lagi. Dari status aja sudah resmi. Kalau memang dia niat sama kamu, ya harus diketahui dengan pasangannya setuju apa enggak, supaya tidak berbuah jelek ya di kemudian hari. Selama masih ada yang menarik, ada yang mengejar, otomatis di sini ya teman-teman, ini nggak akan selesai. Cara yang baik adalah memutuskan. Pasti bisa. Dengan kamu sendiri, dengan kamu benar-benar bersih, Tuhan akan memberikan sesuatu yang terbaik buat kamu. Bahagia itu gak harus dengan pasangan. Bahagia itu dengan teman sekitar, dengan keluarga, itu cukup. Sampai kamu mendapatkan dan kamu merasa diri kamu sudah siap lepas dari segala macam bentuk racun-racun yang ada, maka Tuhan akan memberikan kamu pengganti. Kebahagiaan, kabar baik, apapun itu, pekerjaan kamu lancar. Ada kartu loncat. I trust the universe will find me perfect match. Tuh. Kamu 100% bilang pada diri kamu 100% menerima dan berkomitmen untuk menarik orang yang sempurna dalam kehidupan kamu. Kamu harus membuka hatimu 100%. Aku pantas mendapatkan sesuatu yang mind blowing, itu yang di luar nalar ya. Ada passion dalam hubunganku. Jadi yang benar-benar wow, yang amazing. Kemudian terakhir, loves follow me wherever I go. Kamu udah gak usah perlu takut cinta itu akan datang. Cinta itu gak datang buat kamu tuh kayaknya impossible deh. Kecuali kalau kamu terlalu pemilih, terlalu memilih dan ingin memiliki orang yang udah punya pasangan dan tantangan-tantangan kayak gitu. Asiknya apa sih? Udahlah, sudahi. Umur kita terus berjalan, pola pikir dewasa kita itu akan terus berkembang. Jadi untuk hubungan seperti ini sebaiknya ambil langkah terbaik buat diri kamu. Kalau memang dia buat kamu, dia gak akan kemana kok. Gak perlu direbut, gak perlu nangis, gak perlu merebut. Kalau bukan buat kamu, lupain.
Ada jalannya, percaya sama aku. See you when I see you. I love you. Tetap stay positif. Bye-bye.